ulang tahun kemarin kan? Ulang Ya. tahun Perak. Tanggalnya mah kita lupa. Kita rilis album pertama tuh di 16 Oktober akhirnya, ya itulah tanggal kita berdiri. Nah terus Kafein itu kemarin yang merasa nggak kalau kalian ini vakum, Mak? Sebenarnya bikin single juga semua, recycle. Tapi featuring sama penyanyi milenial lah. Ya sampai ada cerita salah satu band yang dikasih sembako sama fansnya, itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, akhirnya kerjaan dia cuma di situ. Dibantuin lah sampai ngeri juga gitu kan. Jadi berlima tuh sekarang Yudi drum, Benny gitar, Rudy vokal, bass Alam, keyboard Iko. Kalau pas acara Silver tuh kan November tanggal 7, karena ada sesuatu itu yang ada investor, ternyata pas udah mepet dia cabut kan. Bukan, justru sebelum Yudi keluar pun Kafein ini sudah ada. Kalian sudah ada. Walaupun namanya belum Kafein. Iya. Oh, iya. Dulu sempet jadi nama bandnya saya sama Benny bikin band gitu. Emang terciptanya Cafe itu udah format Duli yang main drum gitu. Iya. Jadi memang udah ada. Udah gitu, ada. Nah pas kebetulan memang pada saat itu Yudi banyak yang menciptakan lagu dan cocok dengan apa yang Arudi nyanyikan suaranya kali ya. Tapi itu nggak susah mematchingkan Yud chordnya tong didinya atau kurang tinggi dan segala macam gitu. Mungkin Yudi udah tahu ya, kan kita suka cover juga lagu-lagu yang lain. Mungkin dia udah tahu karakter saya. Jadi dia ciptainnya ya mungkin cocok lah, akhirnya alhamdulillah keblend gitu lagu yang ya satu untukmu kan agak-agak ya kesitulah gitu. Musiknya techno gitu kan. Terus kalau yang tak pergi gitu, mungkin dia udah tahu karakter suara saya gitu. Dia prosesnya juga kan Yudi dulu nge-guide-nya suara Yudi, terus akhirnya saya nyanyiin gitu pas recording gitu. Nah buat Yudi juga selamat malam, mudah-mudahan sehat. Tadinya saya pengen udah punya Alfamart sekarang mah. Udah punya Alfamart. Maksudnya alhamdulillah. Jadi suka jadi itu. Kalau kita bilangnya Alfamart, tapi asup kan. Ya istilahnya ada toko sembako. Jadi saya belum bisa sebetulnya, takutnya belum sempat ketemu nih sama Yudi. Mudah-mudahan Yudi juga nonton. Jadi Yud, maaf Yud, ya saya kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Jadi yang saya tahu, saya masuk ke 5 Minute itu sudah tidak ada drummer. Oh gitu. Jadi tapi saya tahu kalau udah mereka tuh Yudi pada saat itu kan. Saya nanya ke Sani, San, tapi Yudi udah enggak gitu. Oh kalau Yudi udah enggak, yuk bilang gitu. Jangan sampai, ya itu yang saya takutkan, dan banyak orang yang mengira kalau saya itu menggeser posisinya Yudi gitu. Tapi bagus lah, maksudnya udah ada rezekinya masing-masing gitu kan. Jadi akhirnya bisa ngebuka bakatnya. Betul. Bikin lagu. Mungkin kalau di 5 Minutes agak susah ya, karena ada Ricky di situ kan. Gitu. Tapi karena di Kafein ya itulah ya, mungkin mesti begitu kali ya jalannya. Ya pokoknya mudah-mudahan lah Yudi baik-baik saja, tapi nanti saya akan belanja. Carrefour sih bilang Carrefour Alfamart gitu kan. Indomart Saya mau belanja ke sana. Mau beli rokok. Mau beli rokok doang. Bisa kasbon. Nah, oke. Nah dari situ berarti kemarin nih pas mau ini ada cerita yang katanya untuk ulang tahun kemarin kan? Ulang tahun Perak 25 tahun alhamdulillah. tahun. Itu juga kan kita tanggalnya kita lupa. Tanggalnya lupa karena kita sepakat buat ngasih tanggal pas kita rilis album pertama tuh di 16 Oktober akhirnya, ya itulah tanggal kita berdiri gitu kan. 16 Oktober tahun 96. Karena tahun 96 lah nama Kafein ada gitu. Nah, kemarin saya kan pernah datang dipanggil nih sama
Firman, Yeah. Firman Siagian. Yeah. Buat Tulang Firman juga kalau nonton mudah-mudahan sehat, nanti kita ketemu lagi. Ada Alam tuh. Itu memang itu mah hanya proyek bantu-bantu aja gitu ya, karena itu kafeinnya kemana? Pada saat itu, karena saya juga kan udah jarang ngedengar kemarin nih kafein itu. Kalau di kita sih mungkin selama tidak mengganggu jadwal kafein, maksudnya bebas aja gitu. Yang penting jangan, ya kan udah istilahnya hatinya udah kafein ya tetap harus dikafein gitu kan. Selama dia mau explore ke mana enggak gitu. Tapi kalau kafein main ya lu baru kafein gitu ya. Maksudnya nggak harus ada tanggung jawabnya lah gitu ya. Nah terus kafein itu kemarin yang merasa nggak kalau kalian ini vakum? Iya sih, di pas terakhir kita kontrak abis di Naga Suara tuh tahun 2013, lama juga 2 tahun vakum. Terus akhirnya di 2016 kita bisa kerja sama Joya Music Factory. Itu collab, jadi ada album namanya Love Triangle. Itu Dikta, Laluna, Kafein. Jadi kita change lagu. Laluna bawain lagu Kafein, Kafein bawain lagu Laluna, terus si Dikta bawain lagu Kafein juga, kita bawain lagu Dikta. Jadi ada dua lagu, ya kita bawain lagu Dikta sama Laluna. Mereka juga begitu. Gitu. Itu album yang dibikin sama Joya Music Factory itu. Cuma 2 tahun sih, masanya kita jalan juga waktu itu. Berhenti dari situ, kita nggak ada label. Baru 2019 kita bareng Rans Musik. Karena Ferdi, saya di kontak sama Ferdi Elemen, dia bikin The Legend. Akhirnya Kafein masuklah di The Legend itu. Ada 8 band, The Fly, Bunglon, Lingua, Kafein, Elemen, Bunga Band, terus satu lagi siapa ya, lupa lagi gua. Berapa band lu? 8 salah, 8 band di tahun 2019. Jadi kalau emang vakumnya sih dibilang vakum, nggak terlalu vakum karena off air masih jalan sih ya, walaupun sebulan 2 kali, atau ada pas lagi rame sebulan 4 kali gitu. Jadi ya dibilang vakum karena nggak muncul di on air di televisi gitu kan, banyak saingan juga yang baru-baru gitu. Nah itu yang perlu kita, kayak kemarin juga sama si Kang Nui diobrolin, sebetulnya jangan langsung menilai bahwa satu band itu ngilang. Kalau nggak ada di ini hilang, gitu. Ngilang karena off airnya ternyata waktu itu juga Java ada aja, cuma tidak terpublish kan gitu. Kafein pun seperti itu, tidak terpublish. 2019. Nah, perjalanan sekarang kawan kreasi nih, saya juga pengen tahu sebetulnya kenapa bisa masuk ke Rans Musik itu, ya. Ceritanya seperti apa tuh? Gara-gara si kompilasi itu tadi? Iya, enggak, sebenarnya bikin single juga semua, recycle. Tapi featuring sama penyanyi milenial lah. Kayak saya recycle lagu Hidupku dengan musik aransemen baru, di featuringin sama Widi Viratel. Tapi lagunya Hidupku dan lain-lain. Kayak Elemen, lagu Rahasia Hati bareng siapa sih lupa lagi. Terus kayak Lingua, lagunya Bila Ku Ingat sama si Fahaju gitu kan. Jadi di mix sama milenial biar lagu itu bisa masuk ke kalangan milenial waktu itu kan. Jadi bikin proyeknya emang dari Ferdi, Lucky sama bertiga sih. Ferdi, Lucky sama Didi. Itu yang bikin project The Legend. Akhirnya Raffi juga setuju. Akhirnya ya di situ udah mulai kerasa sih ada pergerakan gitu. Kita di Rans itu. Kita kontrak kan 2002 tahun juga, 2019 sampai 2021. Nah,
seiring waktu kita udah sering tur tuh. Tapi kontraknya manajemen kan? Ya, manajemen. Jadi tidak meriliskan lagu, tidak. Meriliskan juga. Pokoknya tiap ada single, kita 2020 tuh ada single berdua. Itu lagu baru pure dibikin. Setelah di run. Ya. Jadi awal-awal itu recycle lagu hidupku. Keduanya single berikutnya ada berdua. Nextnya sih sebenarnya udah ada single berikutnya sama pergerakan tur dari pagelaran sama karnival gitu kan. Tapi berjelang seiring waktu itu ada pandemi Maret ya udah hancur semuanya. Vakumnya sampai sekarang. Iya, padahal itu katanya ada beberapa rangkaian tur ya, bareng Semarang itu. Iya. Berarti siapa aja tuh rencananya, bukan cuma Kavin doang dong? Enggak, semua band yang ada di The Legend itu jalan. Dan dibarengin sama kalau nggak salah ada Indonesian Idol Junior bareng sama mereka gitu. Ya karena yang pokoknya runs manajemen aja ya. Itu. Nah itu komplit nih buat kawan kreasi nih ceritanya ini komplit ini jadi kalian juga sekarang berarti tapi masih fight sih sampai sekarang kayak kita juga masih ya istilahnya mah bikin karya. Kemarin udah Beben nelfon saya ini ada lagu baru kapan ngetek, oke, siap gitu kan. Ya. Nah berarti Semarang udah beres nih sekarang? Udah beres 2021. Udah diperpanjang ya, kita lagi kosong ya, siapa tahu ada label yang mau kontrak kita, oke, kita berangkat. Amin, siapa tahu ada yang mau gitu, karena lagunya udah ada pasti ya. Ada, kita materi ada sih. Materi ada, cuman mungkin didem kayak minyak. Langka. Kayak minyak goreng, disimpan dulu. Nah, kemarin waktu setelah pandemi itu yang harus dilakukan kemarin waktu jualan itu memang dampak pandemi atau karena sebelumnya kan kita masih jalan sih Samaran. Saya ada ide tuh penawaran buat bikin boxer tuh di Februari. Kita ngumpulin maksudnya bareng sama pemain bass Davlava sih. Jadi si production itu emang orang-orang musik juga, yang punya brand itu juga pemain musik gitu kan, vokalis juga di zamannya Fame Station tuh, Davlava tahu kan? Nah itu dia Mr. Dani vokalisnya, dia sukses sekarang punya brand Surfing Claw kan, boxer. Akhirnya saya suruh produksian, itu belum pandemi kan, cuman lagi meeting mau nggak ngerjain, hayu gitu kan. Akhirnya pas pandemi PSBB itu kan bulan Maret, ngeband udah pasti nggak akan jalan kan. Akhirnya saya udah terjun aja di sini gitu. Tapi anak-anak tahu juga. Tahu. Berjalan waktu, saya ngambil boxernya kan jualan oge kayaknya bagus nih. Saya tawarin ke anak saya. Daripada anak saya waktu itu main game, YouTube, manfaatin lah si HP itu buat jualan online. Nah, saya kasih, mau nggak jualin nih? Kamu, kata saya, tawarin dulu di teman-teman sekolah. Kan sekarang ngapain di rumah kan, paling pakai kolor gitu kan, kaos. Ini cocok kan? Kasihin, kolor katanya. Akhirnya dia coba, saya bawa waktu itu bawa 5 lusin lah buat ditawarin. Progresnya bagus, ada yang pesan 2, 3, 5, ternyata cuan kan. Anak saya langsung masuklah bikin Facebook Ads, marketplace-nya di Shopee, Lazada, bikinlah. Dia emang bikin sendiri, namanya Boxer Kece. IG-nya bikin sendiri. Berarti bukan Arudi itu mah? Anak Arudi saya cuma supply barang nih. Jualan. Akhirnya berjalan waktu, ya alhamdulillah sampai sekarang si anak saya masih terus jadi bisnismen lah. Berarti dari 2020 ya? 2020 ya, betul. 2020 pas PSBB itu ya. Itu jadi, awalnya iseng sih, jadi iseng tapi menghasilkan, dan saya juga survive-nya pas waktu itu ya alhamdulillah kan.
emang terdampak banget ya. Ya sampai-sampai ada cerita salah satu band yang dikasih sembako sama fansnya, itu ngeri juga sih. Karena emang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, akhirnya kerjaan dia cuma di situ. Dibantuin lah sampai ngeri juga gitu kan. Untungnya saya masih survive di ini fashion. Ya alhamdulillah ada rezekinya, ya berjalan lah sampai sekarang gitu. Tapi itu musik juga berjalan alhamdulillah. Betul. Jadi untuk para kawan kreasi juga nih, jadi jadikanlah sesuatu, anggap aja hal negatif itu menjadi positif gitu ya, karena jangan iya kalau dijadiin negatif, benar-benar negatif ya itu ada cerita kalau kita sebagai musisi, kita sebagai idola dikasih sembako oleh fans, anggapan kayak gitu kan ya. Itu bagus juga sih sebetulnya. Bagus bantuin juga. Karena emang si fansnya ya mampu gitu kan. Fansnya mampu, terus melihat si idolanya pun mungkin tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu gitu kan. Ini sangat menginspirasi kalau kata saya. Jadi dengan kondisi seperti ini entah sampai kapan, karena kondisi seperti ini ya kita juga nggak tahu. Tapi banyak juga sekarang ada yang bilang PPKM kok rame. Nah gitu ya, katanya PPKM tapi kok rame gitu. Jadi ya apa kalau kata si Kang Capu mah kemarin dengan apa kusut gitu. Indonesia kusut gitu kata si Kang Capu kemarin. Rudet walaupun seperti itu, tapi kemarin di beberapa kota sempat ada konser. Ada konser itu yang enggak ya maksudnya enggak fair lah. Kenapa di Bandung kok susah amat sih gitu? Tahu lah, mungkin satgasnya beda. Satgasnya beda. Tukeran dong satgas yang di luar sana ke Bandung. Jadi biar siapa tahu mungkin satgasnya yang berbeda, betul. Jadi itu mah aman lah. Itu anak band kasihan, mereka cari makan gitu kan. Jadi buat bapak-bapak terkait. Balik lagi ke bapak-bapak terkait. Tapi kalau lah ya maksudnya wabah ini segera berakhir. Amin. Ya mungkin kita bisa berkarya, terus bisa off air lagi, bisa kan ajang pertemuan band-band itu di event. Betul kan? Betul. Bisa ngumpul, siap main di aksi gitu. Kalau pas pandemi kan cari cing di imah. Betul. Kadang-kadang jadwal band kita juga buat kita pribadi menambah dengan jadwal saya membantu orang gitu kan. Betul. Karena ya itu berkumpul itu kan. Itu lumayan tuh. Iya kan ada itu. Ini isiin lu itu kan ada itu gara-gara perkumpulan. Jadi bapak-bapak tolonglah udahan lah. Jadi biar bisa begitu lagi gitu. Nah, saya kan sama Place berapa kota diajak. Featuring Rudy Cafe ayo. Nah, beberapa kali ya sempat ya. Rame tuh, seru tuh. Nah, tadi terakhir rencananya kawan kreasi kita ini mau syuting siang. Dan di pura-pura podcast jalan-jalan bukan ruang bicara. Tapi berhubung katanya beliau ini pada saat kemarin itu mungkin kayaknya jam segitu saya belum nyampe Bandung ya, gitu ada yang harus dikerjakan di Jakarta. Akhirnya syutinglah di ruang bicara. Nah sekarang pengen tahu nih, ada proyek apa? Apakah sama kafein atau enggak ya? Enggak, saya sendiri dulu mungkin buat ya apa namanya ngebuka jalan dulu. Ada label baru di Jakarta namanya Pejuang Anak Bangsa lah, tapi belum ketok palu juga sih karena emang project pertamanya saya dan ini buat soundtrack film katanya, dan materi lagunya dari ya yang punya label itu gitu. Akhirnya progresnya mau dinyanyiin sama vokalis legend lah kalau nggak salah ya tahun 90-an lah maunya dinyanyiin gitu. Akhirnya saya kepilih alhamdulillah. Siapa aja tuh? Rencana sih ada. Karena kalau ngomongnya vokalis legend nggak cuma satu dong. Iya banyak. Ada 5 sih, tapi ini juga masih saya dulu gitu ya. Nanti next ada pilihannya. Dia pengennya ini tapi jangan dulu sebutin nanti. Itu surprise. Cuman 90-an lah. Ya, gitu. Band ya udah papan atas. Kalau kita kan papan triplek atas. Sama papan atas. Batman, ada yang mau ditanyain nggak sama Rudy nih? Wah, banyak.
Ya alhamdulillah saya masih berkecimpung di musik juga kan, walaupun ini si jualan masih jalan gitu, alhamdulillah sih. Ya. Tapi berarti kalau gitu mah bisa mengisi programnya panggung kreasi. Wah, harus. Ya. Kafein mengisi panggung panggung kreasi. Kemarin kan yang udah tuh Rocket Rockers, terus NAF sama Kuburan. Gitu, yang udah di panggung kreasi itu. Tapi waktu itu namanya Stage on the Air. Jadi kalau kawan kreasi mau ngelihat kolaborasi antara Ruang Kreasi dengan NAF, Kuburan dan Rocket Rockers, itu bisa ada foldernya di channelnya Ruang Kreasi TV itu Stage on the Air. Nah di situ bisa ngelihat. Nah maksudnya Kafein siapa tahu nanti ada di situ juga. Mudah-mudahan waktunya juga pas. Karena rencananya juga nanti ada Cangcuter sama ST12 tuh di situ tuh. Tapi kita juga lagi nunggu keputusan dari bapak ownernya Gupo, Bapak Arya. Yang mudah-mudahan jadi nanti Ruang Kreasi dan Gupo menyelenggarakan panggung kreasi. Keren. Kafein. Jadi semangatnya tumbuh lagi ya buat berkarya. Betul. Terus manggung lagi. Udah. Iya. Jadi dan itu formatnya akustik. Keren. Jadi nanti Ayudi mainnya cuma kick, snare, hi-hat ya. Drumnya ada. Jadi nggak sediain tom sama saya. Jadi duk tacak aja. Just aja. Ada simbal satu. Oke. Pertanyaan nih. Siap. Dulu kan saya ikut nih Kafein waktu mau ikut kompilasi ya. Ikut tuh keliling ke kafe-kafe tuh promosi Kompilasi yang mana nih? Kompilasi yang pertama ya? Yang Inditen. Keliling promosi. Itu kan dulu dari band kafe sama band panggung-panggung biasa ya. Terus pas setelah itu tiba-tiba meledak. Dari satu single. Terus setelah meledak lupa aja sama lu. Enggak juga. Suka ketemu. Gua yang lupa. Maksudnya gini, transisi mental pemain band dari band kafe ke artis tuh waktu itu bagaimana? Alhamdulillah sih kalau anak-anak enggak sindrom karena emang berangkatnya dari nol. Dari nol tuh maksudnya ya emang berjuang dari nol. Udah ngerasain lah waktu. Soalnya kita udah dikasih tahu sama Kang Noy. Masa band tuh cuma 5 tahun. Ya. Pasti ada turunnya gitu. Itu udah diingetin, makanya kita udah prepare lah. Masa band itu 5 tahun yang dengan catatan ini bandnya udah naik nih. Ya kan? Bukan yang dari nol dong. Setelah band naik, masa itu 5 tahun. Ya, setelah gitu. Itu turun kan? Ya. Gitu, setelah naik, kawan kreasi ingat setelah naik. Jadi ngalami juga. Iya. Jadi pas di ini mah karena naik ini. Jadi jangan maksudnya pas belum jadi apa-apa udah frustasi gitu maksudnya. Iya. Nah, setelah naik dulu nih. Ya kejadian sama adik saya. Dia udah 3 album. Asa naik gitu kan. Tapi ya sindrom akhirnya kan. Serasa udah main di program TV yang pagi-pagi itu kan. Wah, ini bisa jadi artis kan. Padahal sama aneh gitu kan. Sindrom. Kan saya pernah suruh beli rokok. Sing pengolikan rokok. Era gitu kan, urang teh kamari karek kan teu kabeh nonton TV. Contoh. Adik saya udah 3 album loh. Itu yang dipegang sama Pasha Ungu tuh. Ari Incan main di acara TV. Nah, sok atuh kurang pemilikan rokok gitu nya. Sok kurang pemilikan rokokna. Secara kan iya Rudi Kafein kok aing pemilikan rokok gitu kan ya. Pas geus asup ka TV, gengsinya gede gitu. Aduh. Iya. Nah, oke. Rame kawan kreasi sudah puasnya. Kayaknya sudah puas nih. Udah apa lagi sok coba obrolan yang menyangkut masalah kafein dari mulai sampai ke Yudi tadi ada jawabannya sudah, terus masuk keran juga jawabannya juga sudah tadi, kehilangan Dani pun sudah diceritakan walaupun tidak banyak karena tadi waktu sebelum kamera on ini juga agak ramai juga sih cerita waktu Dani almarhum ada di rumah sakit ya, terus omongan-omongan udah nggak kuat dan lain-lain Kak Rudi gitu ya.
agak sedih juga, tapi kan kita ini tidak mau bersedih-sedih. Udah aja lah, kawan kreasi nggak perlu tahu yang sedih-sedih. Yang penting kafein ini masih ada. Sekarang juga masih, cuman ya itu tadi buat bapak-bapak terkait, siapa tahu ada produser-produser. Ya karena kondisi sekarang aja band-band banyak yang ya manggung gitu kan ya. Tapi jangan sampai band-band itu juga frustasi. Nah, Kang, coba kasih semangat buat teman adik-adik kita nih yang lagi band-bandan sekarang ini, jangan mungkin putus asa. Buat sekarang kan medianya lebih gampang ya buat promo. Ya berkarya terus lah, mau upload di IG, terus buat di digital platform juga lebih gampang sekarang. Betul. Ya seleksi juga sih akhirnya, kalau yang lagunya oke, bisa diterima sama audiens atau masyarakat, bisa naik gitu kan. Tetap berkarya, ya kayak kita masih tetap berkarya walaupun kita nunggu label yang cocok lah dengan waktu. Waktu dengan waktu ya akhirnya mungkin kita bisa bisa ngeluarin lagi single ataupun album nantinya gitu kan. Karena teman-teman dari Kafein pun sampai saat ini belum berencana untuk menyudahi karir di musik kan. Enggak sampai darah titik penghabisan kita tetap main musik. Nah, mungkin karena Kafein tuh nggak aktif di channel YouTube-nya nggak aktif, tapi insya Allah kita mau gitu kan, mau bikin channelnya biar aktif, terus di medsosnya juga nggak aktif karena emang sekarang lebih sibuk masing-masing kan. Kemarin pas itu Alam ada usaha di Pontianak, dia pulang dulu ke Pontianak, buka kafe di sana. Yudi dengan supermarketnya gitu kan. Benny dengan cuankinya. Iya dia punya yang kemasan instan itu kan, yang siap saji. Ada pertanyaan itu, katanya di Kafein itu ada yang dagang jualan serabi ya? Betul, dulu itu siapa? Dulu Yudi sama Benny di Cafe Armor sana di atas. Dulu. Tapi jadi jadi pebisnis itu ya, jadi pebisnis sebelum pandemi. Belum itu jalan. Tapi sekarang udah nggak aktif gitu. Ada sih, masih ada itu tempatnya. Terus kalau Daniel ngapain? Daniel udah resign. Daniel resign 2018. Terus keyboardis kalian? Keyboardisnya Ricky. Bukan. Ricky udah nggak main musik juga kan sekarang? Udah nggak tahu? Nggak tahu. Trending kan? gitu ya. Selat apa ya kata Danu? Tapi kadinya. Enggak, kebetulan si pemain keyboard yang sekarang masuk di 2018 pas acara charity Sulawesi kalau nggak salah. Dia bantuin kita, akhirnya udah aja rekrut buat gantiin Daniel. Daniel mungkin katanya mau daftar PNS, nggak tahu nggak tahu jadi apa. Dia resign. Daniel pinter ya. Menabung untuk hari tua ya. Dia resign. Akhirnya yang bantuin tuh yang waktu ngeband sama adik saya itu tuh si Iko namanya, orang Palu. Dia juga bantuin band, banyak band lah istilahnya. Tapi member. Sekarang member. Jadi berlima tuh sekarang. Yudi drum, Benny gitar, Rudy vokal, bass Alam, keyboard Iko gitu. Berarti kalau seandainya nanti keluar lagi udah bukan Daniel nih pemain keyboard. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau ulang tahun kemarin masih Daniel kan? Enggak, udah enggak kemarin. Daniel tuh 2018 keluar. Iya. Kalau pas acara Silver tuh kan November tanggal 7. Pengennya sih Oktober, cuman karena ada sesuatu itu yang ada investor, ternyata pas udah mepet dia cabut kan. Akhirnya kita sendiri masing-masing cari sponsor. Akhirnya alhamdulillah dengan dikasih rezeki, dikasih waktu, akhirnya bisa terlaksana lah ulang tahun 25 tahun. Ya alhamdulillah, walaupun ceritanya juga agak yang miris. Minimalis lah. Walaupun ceritanya agak miris, kan keras ini saya kasih bocoran nih. Ada yang katanya mau ngemodalin tapi pergi. Wah, proyeknya udah progresnya panjang gitu, idenya sampai wah ini bagus gitu kan.
ini aduh kacau. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kan terselenggara ya, walaupun itu ya. Nah untuk kawan kreasi nih, untuk kalian yang ada di Bandung atau khususnya yang ada di daerah Sukajadi, kalau kalian mau beli odol, mau beli rinso, ya masuk ke gang apa sih namanya? Budi Bakti kalau Jalan Gang Budi Bakti itu di bawah sebelum PVJ. Kan itu satu jalur tuh. Gangnya sebelah kanan. Ya. Bener. Nah, di situ ada tabung gas, ada. Oh, minyak yang lagi langka ada di situ. Ada di Yudi. Ada. Nah, jadi kalian yang pengen langsung podcast bareng sama Yudi langsung ke situ sambil belanja. Ya. Kalau yang mau misalnya ini ada yang mau beli boxer yang kelola misalnya gitu, kemana itu bisa belinya? Langsung ada di Shopee di @boxerkece sih nama di IG juga @boxerkece. Di online shop juga ada banyak, pokoknya cari boxer kece, namanya boxer kece. Nah boxernya bagus-bagus jadi kalian untuk tidur mah ya lumayan lah, buat kolor, buat namanya juga kolor ya, namanya juga buat PKM. Oke baik, Dadan ada yang mau ditanyain, katanya kamu suka sama kafein. Hah? Untuk sementara belum ada katanya gitu kawan kreasi. Baiklah, yang kalian dengar ini sejernih apa ini saya ngomong ini gara-gara AKG nih. Gitu. Iya. Terima kasih untuk Mas Aji. Keren. IMS Pro Audio. Nah kalau kalian mau pengen kayak ruang kreasi, suaranya kok jernih gitu, belilah. kalau nggak beli juga dikepoin dulu aja IG-nya @ims_ atau .pro audio. Lihat di situ. Nah terus terima kasih juga untuk Gupo karena saya bisa upload. Terima kasih atas jaringannya Mas Arya, sehat selalu. Baiklah, saya Diki bareng sama Rudi mau pamit nih. Bareng sama ada Batman, ada Dadan, Dadan Buzil kalau tapi mudah-mudahan Dadan Buzil yang sesungguhnya ada dan Rudal. Iya. Mudah-mudahan sehat juga. Nanti juga pengen sih saya ngobrol. Kemarin kan ngobrol sama Babon. Babon. Iya. Tapi pengen ngobrol juga sama Dadannya nih kayak gimana nih, karena kan ada Rudal perjuangan. Iya, Rudal perjuangan kan. Nah, kayak ST12 ya. Iya, ST12 5 gitu. APP punten ya, abi mah henteu APP henteu. Salah satunya Pepep juga ngebantu untuk karirnya kafein. Pepep aslinya Pep nuhun efekna tah Beben sok nginjeman efek ka Pepep. Beben dah nuhun dah ka Pepep tah. OMS Pepep itu pemain drum ya. OMS ngebantu banget buat latihan waktu pada zamannya. Tapi waktu di stasiun. Iya, stasiun. Kalau yang sekarang di Lingga Wasu belum? Udah sering sana, udah latihan juga ke sana, sering ketemu. Keren. Pepep. Ya, APP juga mudah-mudahan sehat ya. Pokoknya Mas siapa yang disebutin di sini sehat. Tapi sekali lagi dari awal sampai sekarang saya tidak menyudutkan siapapun. Ini hanya cerita mewakili netizen semua. Banyak pertanyaan-pertanyaan soal kafein. Bagaimana. Dan kita masih hubungan baik-baik kan semuanya kan? Masih baik-baik. Kita masih baik-baik. Ini mah cerita. Jadi buat kalian yang menganggap bahwa Ruang Kreasi adalah channel gibah, kita tidak ngegibahnya mah nanti kalau udah kamera off baru kita ngegibah. Justru dari cerita-cerita itu jadi apa ya, motivasi buat semua. Terus buat kitanya juga jadi semangat buat karya itu aja sih. Tapi untuk yang penggemar, jadi kan ada haters, ada fans. Nah, kalau untuk yang fansnya Ruang Kreasi TV, terima kasih. Sampai saat ini kalian masih bisa nonton karena kalian mengajak-ajak teman-temannya untuk mensubscribe juga. Nah, tapi sebelum udah nih, tapi nantilah di akhir lah. Jadi ada program satu lagi nih namanya Obrolan Kreasi, Rudi. Obrolan Kreasi itu misalnya kayak gini. Jadi saya membantu teman-teman yang mempunyai usaha apapun itu, UMKM gitu ya. UMKM untuk mempromosikan produknya. Gitu. Saya ada di situ kamarnya namanya Obrolan Kreasi. Jadi untuk kawan kreasi juga yang pengen mempromosikan produknya semua itu, kalian bisa menghubungi IG @ruangkreasi_tv. Nah di situ kalian bisa DM.
Gitu. Nah, baiklah. Baru lebaran ya. Oh. Iya, kemarin lebaran ya. Coba selamat dulu tuh. Kita kasih selamat aja buat kawan kreasi nih Arudi. Buat kawan kreasi. Minal aidin dulu. Ya, saya Rudi Kafein mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ada salah-salah kata atau apapun itu, kita tidak bermaksud, gitu. Jadi mohon maaf. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini katanya, jadi kita bisa kembali lagi menjadi fitri, gitu ya maksudnya kan, menjadi suci lagi karena sudah dibasuh kemarin dosa-dosa kita di bulan puasa. Tapi kemarin lancar kan puasanya? Ya, alhamdulillah. Tidak terganggu oleh godaan setan yang terkutuk. Tapi bala-bala tergoda. Bahaya. Sama teh manis. Udah pas siang-siang lagi panas-panasnya. Aduh, tapi itu pernah sempat saya alami yang akhirnya ya alhamdulillah namanya itu godaan ya. Siapa yang kalian bisa menahan godaan? Kalian bakalan lulus, maksudnya lulus ke maghrib, kan? Ya akhirnya kita buka di situ. Baiklah, saya Diki bareng sama Kang Rudi, ada Batman sama Dadan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.